Keluarga Gen Halilintar katanya dulu pernah fakir, tapi kok Torik usia 2 bulan udah haji? Waktu Torik baru lahir, bertepatan kondisinya bisnis Abi itu sedang berkembang. Dan pada waktu itu kita ada perjalanan bisnis ke Yordania. Oh, tempat kaya lahir di Yordania. Setelah Torik, anak kelimanya lahir di Yordania. Oh, jadi karena Abi ada bisnis, maka Kaya lahir di Yordania. Oke. Waktu itu pas saat mau berangkat, itu kan Umi baru melahirkan. Dan itu berdekatan dengan musim haji. Nah, jadi Abi upayakan untuk bisa pergi haji. Jadi, waktu Torik itu baru selesai ini pas ini jadi cerita haji 2 bulan. Haji, Bo. Haji, Bo. Kenapa kok bisa Umi punya duit untuk haji? Anak nomor 5, Kak Iyah lahir di luar negeri, Bang Torik lahir di luar negeri. Tapi di saat aku udah bisa berpikir dan aku melihat keadaan hidup kita itu susah, sangat susah. Fasenya itu setelah Umi melahirkan Fatim. Nah, waktu itu sedang berada di negara Malaysia yang Umi bikin dalam buku ini, Malaysia My Second Home. Buku Umi. Nah, jadi di buku itu Umi ceritakan memang kondisinya sedang susah banget, sampai 11 kali pindah-pindah rumah. Sempat kita juga numpang di rumah orang, sampai mau bayar uang sekolah waktu itu nggak ada. Nah, itu titik banget tuh. Titik minusnya keluarga Gen Halilintar. Fateh setelah itu udah lahir. Jadi Fateh kan lahirnya di Kuala Lumpur. Oh iya. Nah, jadi anak nomor 7 itu mulai susah, Fateh lagi susah. Berarti dia lahirnya nyusahin. Oke, aku paham kenapa dia sekarang ngeselin. Oke. Terus pernah lihat dari jauh, aku ngelihat Fatim datang ke Umi di rumah kita yang nggak ada perabotan sama sekali hari itu. Jadi benar-benar kita nyewa rumah yang nggak ada sedikit perabotan. Ya. Awalnya kita masih sewa yang fully furnished. Setelah itu kan keadaan makin sulit. Akhirnya kita nyewa apartemen yang kosong. Cuma mau ngisinya nggak bisa kan? Jadi kita benar-benar ala kadar banget isinya gitu loh. Nah, terus dan dia cari yang bekas-bekas dari mana gitu loh. Ya udah nggak dipakai. Ada kulkas? Enggak, kulkas nggak ada. Ada buat nyimpen makanan yang kita ambil dari tong sampah. Kayaknya kulkasnya kulkas bekas gitu deh. Oke. Ya. Oh, baju-bajunya kita juga ya? Iya, bajunya kita beli di toko bekas. Thrift shop. Ya. Thrift shop di Malaysia murahnya. Iya. Oke, balik ke cerita tadi. Fatim dulu pernah datang ke Umi. Umi, aku mau susu, anak nomor 7. Terus Umi bilang, "Nak, susu nggak ada." Nggak ada. Ya udah, teh aja Umi, nggak apa-apa, teh aja. Terus Umi bilang, teh juga nggak ada. Terus Fatim dengan senyum lucunya dia bilang gini, nggak apa-apa, air putih aja. Kamu ingat Fatim ngomong gitu? Fatim dulu pakai poni gitu. Sebenarnya itu satu momen yang bisa bikin nangis, tapi Abi selalu ngajarin jangan pernah sedih atau malu karena miskin, tapi malulah kalau kita berbuat dosa. Itu. Aku selalu ingat kata-kata itu dari dulu. Selalu hidup tuh terasa indah. Jadi kita pernah jual SIM card. Jual SIM card, Abi. Jadi keliling jualan SIM card sama Umi. Nah, ini semua kesusahan itu, kita susah makan, susah bayar kereta, itu kayak kehidupannya seru aja gitu loh. Gak tahu mental apa yang gak ditanamin dari bayi, yang aku gak pernah ngerasa kalau itu suatu penderitaan. Makanya kenapa terjadi tadi misalnya makan dari tong sampah gitu ya, setengah jam mau tutup supermarket, kayak roti-rotinya itu kan, setelah dia tutup, nah itu kan berlebih. Nah itu semua dibuang ke tong sampah. Jadi kita cari tahu dia buangnya kemana. Terus petugasnya itu ada yang baik, jadi dia nggak buangnya itu semena-mena, dimasukin ke dalam plastik gede. Dia tetap higienik gitu kan, ditaruh di dalam tong sampah gede itu loh. Jadi kayak tong sampah supermarket tuh yang besar banget yang warna hijau. Kalau kalian pernah tahu, kalau misalnya di film-film tuh ada, selalu ada pintunya, ada 2 di bagian atas warna hitam. Iya, jadi terbuka. Jadi kalian tuh bisa manjat ngambil dari atas. Cuma terus kayaknya kelihatan sama orang bakery yang ngebuang. Jadi mulai besok dia taruh di luar. Jadi ini tong sampah di kaki tong sampah ditaruh. Jadi masih benar-benar bersih. Jadi dia mungkin simpati gitu ya. Kita ngambil sampah, taruh di kereta dorong, baru kita ke kamar. Yang lucunya tuh semua makanan itu berhari-hari dalam rumah kita. Kan roti. Iya, roti. Jadi Umi belilah Tupperware yang Tupperware IKEA itu. Iya, yang hijau atas. Yang satu isinya pok di stack gitu dalamnya jadi banyak. Nah, jadi setelah itu ya kalian datang nanti Umi masukin ke Tupperware jadi supaya tetap lembut. Jadi bisa makannya 2 hari gitu kan. Kan ada croissant gitu kan. Penyek. Semua makanannya penyek. Gara-gara kan mereka nggak boleh dibuang doang, dia harus diinjek dulu kalau nggak salah. Enggak, dimasukin dalam plastik, habis itu baru diinjek. Iya, itu yang awal. Tapi yang kemudian bagus. Akhirnya bagus karena udah taruh di bawah, nggak diinjek. Dia udah tahu ada yang mau ngambil. Kamu masih inget kan siapa yang ngambilnya? Iya, ke atas sama saya kan. Jadi di situ pakai kereta dorongnya Fates. Kamu naik di dalamnya? Aku dinaik. Kamu umur 4 tahun. Saya kayak Bang Atta lagi dorong aku. Iya. Di loading dock
Kalau ada yang tahu loading dock tuh Loading dock supermarket. Jadi dia tempat loading barang-barang masuk ke dalam supermarket atau keluar dari supermarket tuh loading dock. Mau sampah-sampah juga keluar dari situ. Kadang-kadang rollingnya tutup. Jadi dibuka rolling gitu kan. Dalam itu ada. Jadi udah ketutup kan buka rolling door. Buka dikit terus masuk. Nah, jadi itu semua, apapun stage kehidupan yang kita lalui, itu Abi tuh nggak pernah membiarkan kita itu mager atau membiarkan kita itu bermalas-malas. Jadi mesti selalu tuh kita mesti gigih supaya jadi canggih ataupun stay berada di zona nyaman. Jadi apapun selalu keluar dari zona nyaman.